Halo, saya Kahfi Ahmad Muharam. Saya sebagai Ketua BSO Literat Himas Satria FKB SUPI 2020. Saya Muhammad Abdullah Mardika, menjabat sebagai Ketua Umum Himas Satria FKB SUPI 2020. Oke, perkenalkan nama saya Poppy Mega Karina. Saya menjabat sebagai Sekretaris Umum di Himas Satria Pengurus 2020. Nama saya Nafrah Iria sebagai bendahara di Himas Satria. Halo, perkenalkan aku Mutiara Dinda, pernah menjabat sebagai Bendahara 2 Himas Satria tahun 2020. HP, motor, korban HP, korban motor, korban waktu bucin, korban waktu bersama keluarga, dan juga mengorbankan waktu nanti keluarga Yang paling besar itu waktu untuk diri sendiri, karena akhirnya bukan menjadi pengorbanan akhirnya hambatan, cuman akhirnya saya banyak menghabiskan waktu untuk himpunan daripada mengenali diri sendiri. Yang paling kecil? Yang paling kecil ya waktu-waktu kayak untuk bermain, bertemu keluarga, itu sih. Barang-barang mah nggak ada ya, barang-barang mah paling apa sih? Waktu udah itu aja. Nanti kalau diceritain itu terlalu panjang. ceritain loh. Oh, ceritain apa ya? Karena mungkin salah satu orang yang menjabat yang terbilang cukup berpengaruh dari himpunan, mungkin waktu yang ada yang saya punya gitu ya, jadi tersita cukup banyak gitu, bahkan mungkin hanya istirahat, kuliah, dan juga bergiat di himpunan gitu ya. Selebihnya ya udah cuman bolak-balik di dua itu aja gitu, di kuliah dan juga di himpunan gitu sih. Apa yang dikorbankan di saat menjabat sebagai pimpinan inti? Banyak waktu, tenaga, pikiran, duit. Sebenarnya nggak ada pengorbanan yang gimana-gimana ya, palingan ya bermasalah dengan waktu aja sih. Yang didapat adalah manajemen waktu, manajemen emosi, teman, ilmu tentang kampus, dan juga hal-hal yang rumit yang ada di belakang kampus. Terus bagaimana mendekati anggota atau individu. Yang pertama, memegang kendali untuk perencanaan strategis. Akhirnya itu sangat berdampak sekali kepada pola berpikir saya, bahkan berdampak kepada cara saya untuk berkehidupan sehari-hari, dan juga cara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan bijak. Tentunya sangat banyak ya, salah satunya mungkin memanage waktu yang cukup baik gitu ya, jadi kita bisa multitasking mungkin ya, karena ada tugas kuliah, mungkin pekerjaan rumah, dan juga tugas di himpunan juga. Jadi saya pribadi bisa mengatur itu gitu, walaupun mungkin masih belajar terus menerus di setiap hari. Pengalaman, cara buat bisa bertahan gitu dalam keadaan yang badai, terus cara nge-manage waktu juga didapat banyak lah pokoknya mah. Banyak pengalaman ataupun pelajaran, pengetahuan juga yang didapat selama bergabung. Momen paling menyenangkan adalah pertama ketika dilantik, dan kedua ketika demisioner. Saya senang karena saya dapat dipercaya oleh kawan-kawan saya untuk menduduki posisi ketua literat gitu. Dan
ketika saya dipercaya itu berarti potensi saya dapat dikenali dan dapat digunakan. Momen paling menyenangkan adalah ketika semuanya berteriak seterisia ketika program kerja telah selesai dilaksanakan. Ini biasanya kita kalau misalnya ada atau nutup kegiatan seterisia hidup, seterisia itu paling menyenangkan. Tapi yang paling menyenangkan adalah ketika saya membacakan SK para anggota baru 2020. Itu sangat berkesan. Seimbang ya, jadi ada senang dan juga sedihnya. Mungkin kalau senangnya bisa dikenal lebih banyak oleh orang-orang gitu ya, baik dari kakak tingkat maupun adik tingkat gitu ya. Terus juga bisa mengenal orang-orang hebat di dalamnya. Kalau berkegiatan barengan itu paling menyenangkan. Barengan ya, maksudnya barengan, pokoknya mah barengan ya. Semua momen yang dilewati itu sangat-sangatlah menyenangkan. Nggak ada. Udah pacaran 2 kali. 2. Gak pernah. Pernah. Insya Allah. Astagfirullahaladzim. Pernah ya Allah. Bukan baper lagi. Tapi sekarang udah jadi. Oh my god. Oh, My god. Pernah juga baper. Aku yang baperin cutting. Astagfirullahaladzim. Galak ya benda. Lu kudu mikir lah tuh Ima. Ketika kawan-kawan yang selanjutnya akan melanjutkan tonggak kepengurusan itu harus menghadapi masa yang seperti ini. Di posisi kepengurusan saya yang belum banyak memberi bekal pada kawan-kawan sebelumnya untuk siap bertarung selanjutnya. Itu sedih sekali karena akhirnya kawan-kawan yang akan mengurus itu harus lebih banyak mengajar di luar dari pengurusan saya yang memberikan sedikitnya ada bekal lah gitu. Cuman akhirnya kita kurang fokus di sana sampai akhirnya ternyata wah besar sekali pengorbanan kawan-kawan sekarang gitu sih. Kalau merasa tidak dianggap, Waktu muak. Kenapa? Karena itu saat-saat terakhir kita bersama dan kita dihakimi gitu. Merasa kita berdosa juga tuh pas rumah gitu, ketahuan banget lah gitu. Lama-lama sih. Paling sedih itu ketika aku pulang kampung di raker kita yang pertama. Terus aku udah belain ke Bandung, taunya waktu di Jakarta mobil mau ke Bandungnya rusak jadi nggak ikut raker. Itu paling menyedihkan sih. Yang paling sedih itu ketika pandemi berlangsung. Karena ekspektasiku bergiat di organisasi itu sering dekat bertemu dan juga banyak belajar di luar ruang akademik dan juga ya bertemu dengan teman-teman. Itu sih yang paling sedih. Pandemi nggak bisa kemana-mana dan juga kawan-kawan yang saya percayai untuk membantu dan juga membersamai saya itu nggak pada di Bandung dan sulit menjangkau mereka kecuali dengan virtual. Jundun, Yadal Farid, Ayri Setiawan, sama udah. Banyak cutting juga teman-teman yang aku jadi panutan di Bima, tapi karena aku deket dan anaknya Tenafra adalah panutan aku. nggak ada sih.
paling ya aku mungkin kan di dalamnya juga banyak orang-orang hebat gitu ya, jadi aku mengambil sisi baiknya aja dari beberapa orang. Nggak ada, takut sendiri. Hoiri Setiawan, Rafki Sadikin, dan Ilham Miftahudin. Untuk pengurusan sekarang, yang pertama berani melawan semuanya, berani untuk keluar dari garis, berani untuk membuat hal yang baru, berani untuk berpikir liar, terus mencobalah untuk bisa secair mungkin. Karena dari dulu Hima Satrisya selalu menekankan bahwasannya historis hanya menjadi patokan saja, bukan menjadi acuan paling ya top gitu. Tapi akhirnya kita khususnya kawan-kawan harus lebih keluar dari situ, karena sekarang juga kondisinya sudah berbeda. Kawan-kawan juga harus menciptakan hal yang berbeda. Sama tetaplah menjunjung tinggi prinsip dan lupa namanya, prinsip dan esensi ya, asas di masa terasa itu harus ditanamkan dalam hati jiwa. Kalau klasiknya mungkin pastinya selalu lebih baik ya, lebih progresif, baik itu di himpunan dan juga BSO Literat itu sendiri gitu. Dan lebih peka mungkin ya terhadap lingkungan dan juga hal-hal yang sedang terjadi. Itu aja sih. Jadi responsif gitu, terus selalu ditanggapi, jangan terlambat. Semoga Hima Satrisya majulah gitu, seperti Mars Hima Satrisya, majulah Hima Satrisya. Bener kan? Bener. Gitu. Terus semoga BSO Literat juga semakin di depan dan terus mendampingi Satrisya dan juga Madeptik dan selalu mengabarkan kebenaran. Semoga Hima ataupun BSO semakin keep solid. Harapannya tetap hidup, tetap bergiat, tetap belajar, tetap menanyakan sesuatu hal yang tidak orang-orang lain tanyakan, dan tetap melakukan sesuatu yang tidak orang lain lakukan. Dan tetap berani, jangan takut sama orang-orang yang ada di dalam isola, jangan takut sama orang-orang yang ada di dalam fakultas, dan berani aja ketemu. Ya. Berani Oke. aja. Terima kasih.